Apa yang dikatakan zikir? Itu menghadirkan sesuatu di dalam fikiran dan kalbu dengan segala sifat keistimewaannya yang tidak membuat ada yang lain berserikat dengannya. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu menghadirkan Allah dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang indah itu, sehingga tidak ada sekutu, tidak ada sedikit pun yang berserikat dengan Allah, sehingga satu-satunya yang kita ingat, yang hadir dalam kalbu kita adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan fikir, tafakkur adalah menelusuri ciptaan Allah, khalq. Saya juga ingatkan itu adalah ranah atau wilayah akal. Ini akal akan tetap sehat selama dia berada di dalam wilayah kewenangannya. Tapi kalau sudah melompat dia keluar dari area kemampuannya itu, maka akal menjadi tidak sehat jadinya. Makanya para ulama memberi petunjuk kepada kita, tafakkaru fi khalqillah. Ada yang menisbahkan kalimat itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Jadi menjaga akal ini bagaimana caranya? Yaitu mempergunakan dia dalam ranah, dalam wilayah yang diperuntukkan untuknya. Tapi kalau dibawa dia keluar dari situ, maka akan menjadi rusak. Jadi kalau dibawa ke ranah kegaiban, maka dia akan mengkhayal. Nah, kalau sempat itu yang dijadikan sebagai landasan keyakinan, timbullah khurafat namanya. Dan ujungnya adalah tentu kesyirikan. Kalau tidak terbendung hal yang demikian, rusak jadinya akal. Kalau dia dibawa dari wilayah yang diperuntukkan untuknya. Nah, tafakkur itu melahirkan apa? Melahirkan pembuktian atas ayat-ayat Allah. Tafakkur. Sehingga muncul pengakuan atas ayat tersebut. Jadi dia menemukan ayat-ayat Allah yang memberikan petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa taala wujud. Dengan segala kekuatannya dan kehendaknya yang melebihi dari apapun. Sampai di situ tafakkur melahirkan kesimpulan. Tapi saya juga ingatkan bahwa akal tidak bisa sampai kepada apa? Kepada melakukan ta'yin, penentuan siapakah yang menciptakan itu. Seperti apa sifat kesempurnaannya itu. Nah, pada hal yang demikian, akal mulai tumpul. Akal hanya sampai pada tingkat apa? Menemukan dalil, petunjuk bahwa segala yang ada ini ada mujid, ada yang mengadakan, ada yang menciptakan.
Jadi hakikat sesuatu ditemukan oleh akal melalui apa? Melalui tafakkur. Untuk menemukan siapakah pencipta itu, bagaimana sifatnya, apa yang wajib diimani padanya, apa yang mustahil ada padanya dan tidak boleh diyakini ada padanya. Sampai ketika itu manusia tidak bisa lagi mengandalkan akalnya. Manusia ketika itu membutuhkan tuntunan wahyu. Wahyu yang memberikan tuntunan. Nah, barulah manusia tahu bahwa Rabbul Alamin itu yang ditemukan oleh akal, bahwa alam yang ada ini tidak mungkin ada sendirinya, tapi ada karena ada yang mengadakan. Sampai di situ akal bisa menemukannya dengan kecerdasannya selama dia berpikir waras, selamat. Tapi ketika dia mulai bertanya siapakah dia, akal tidak bisa. Kalau diteruskan, maka akal mulai mengkhayal. Maka lahirlah Tuhan-Tuhan, produk akal. Tuhan-Tuhan produk akal. Dengan berbagai macam bentuk. Itulah yang akhirnya mendorong orang untuk membuat apa? Patung. Menjadikan Tuhan itu material. Kata mereka seperti ini. Tersesat. Nah, makanya ketika sampai pada titik akal telah menemukan bahwa alam yang ada ini ada yang mengadakan, tidak ada begitu saja, akal sudah harus menyerah kepada wahyu. Nah, itu gunanya Allah Subhanahu wa taala, tujuannya mengutus para nabi dan rasul. Nah, Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sungguhnya akulah Allah. Rabb yang menciptakan alam semesta raya ini. Siapa yang memperkenalkan itu? Akal. Tidak. Bukan akal. Yang memperkenalkan bahwa Rabb, pencipta alam semesta itu adalah Rabb itu sendiri. Nah, bisa kita temukan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surat An-Naml, ketika Musa bertanya-tanya apa yang dilihatnya, apa kata Musa? Apa kata Allah kepada Musa? Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Di dalam suratul Qasas juga terkait dengan kisah Musa alaihissalam, inni anallah rabbul alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memperkenalkan diri. Jadi kalau ada orang ingin sampai kepada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan benar, tidak ada jalan lain melainkan memenuhi tuntunan wahyu. Tidak mengandalkan akal semata. Karena akal sudah tidak berdaya kalau sudah masuk ke ranah kegaiban itu.
Kemudian yang ketiga kemarin tadabbur. Buah dari tafakkur apa? Buah dari tafakkur yang tentu di dalam tafakkur itu ada zikir. So yang ditafakkur itu apa? Khalqullah, ciptaan Allah. Maka dalam ayat 191 itu dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi di sini bergabung dua antara zikir dan fikir. Selama yang difikirkan oleh manusia itu, oleh orang yang memiliki kejernihan hati, bukan hanya kewarasan akal. Akal yang waras itu adalah syu'a. Apa itu syu'a? Bias dari kebersihan kalbu. Jadi ingat, akal waras, berfikir dia lurus, itu merupakan apa? Syu'a. Itu bias cahaya dari pelita yang ada di dalam kalbu insan. Jadi kalau hati ini rusak, tidak jernih akalnya, ini jangan terkejut ya. Ketika orang berpendidikan melambung tinggi, gelarnya panjang. Kalau kami di Solok dulu sering menyebut sepanjang tali baru orang cupak itu. Panjang gelarnya. Tapi kemudian kita menemukan dia berfikir tidak waras. Tak masuk dia kawak seorang yang berpendidikan sekelas itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita hanya melihat akal yang dimaksud itu adalah nalar yang ada di kepala seseorang, mungkin kita akan berkesimpulan seperti itu, aneh. Tetapi kita ketika mengatakan bahwa akal itu pada hakikatnya bukan pada otak manusia saja, tetapi dia sesuatu yang terikat. Ya. Sesuatu yang terikat pada kalbu insan. Karena itu keruh dan jernihnya hati manusia berdampak kepada lurus dan bengkoknya cara berfikir. Apa buktinya? Pengaruh hati itu besar kepada pola pikir orang. Bapak dan ibu-ibu pernah tak melihat orang jatuh ke dalam rasa cinta yang berlebihan? Kalau hatilah sayang, apapun, itu tidak bisa itu. Nalarnya diajak untuk berfikir lurus lagi. Makanya ada pemio anak-anak muda kalau cinta sudah melekat, apa yang rasa coklat kata mereka itu. Itu pengaruh dari apa yang ada di dalam dada akan memberikan pengaruh dahsyat kepada pola fikir. Lihat, orang yang terjatuh kepada mahabbah, kecintaan yang berlebihan, apapun bentuk kekurangan yang terlihat oleh orang, malah di matanya merupakan kelebihan. Nah, itu makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mirip-mirip dengan ungkapan dalam bahasa kita. Hubbuka li syai'in
yu'mik, cinta engkau kepada sesuatu membutakan engkau. Kata orang kita, cinta itu buta. Begitu juga kalau orang terjatuh kepada kebencian yang tidak rasional, yang sudah berlebihan. Kalau sudah benci yang ditanamkan, apapun yang dilakukan oleh orang yang dibencinya, buruk saja dalam pandangannya. Nah, itulah buktinya bahwa qalbu insan memberikan pengaruh besar kepada pola fikir. Jadi dari situ bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyadari kenapa para ulama yang tentu mengambil dari petunjuk syariat ditanya tentang solusi berbagai penyimpangan yang terjadi pada manusia. Kenapa ulama sering mengatakan apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Yang lebih dahulu diperbaiki apa? Isi hatinya. Nah, isi hatinya. Kemerosotan akhlak misalnya. Degradasi akhlak, kemerosotan akhlak. Bagaimana cara memperbaikinya? Adalah menterapi isi kalbu. Hatinya yang perlu untuk kita perbaiki terlebih awal. Karena itu yang akan menentukan arah fikir. Jadi kewarasan itu tidak hanya bertumpu kepada kecerdasan nalar. Tapi juga apa? Yang paling menentukan adalah kejernihan kalbu. Nah, itulah lubbun namanya. Lubbun. Hakikat dari kalbu. Kenapa hakikat kalbu itu jernih? Karena memang dia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya. Jadi kalau kemudian kotor, dia tidak kotor dari asalnya. Yang perlu diingat. Jadi kalau kalbu insan itu sukilat, terselubung oleh kotoran, dia bukan kotor pada mulanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sibghah, celupan warna yang indah kepada kalbu itu. Allah ciptakan dia dengan fitrahnya, kenal dengan Rabbnya. Itulah dia kalbu. Jadi kalau kemudian kalbu itu menjadi rusak, menjadi kotor, itu adalah penyakit yang datang kemudian. Jadi bukan bawaan. Jadi ingat ya, manusia memiliki kejernihan itu. Kalau dia pakai kejernihan itu dan itu yang mendorong dia bertafakkur dengan zikirnya, maka orang itu berarti adalah orang yang mempergunakan lubbu, inti dari akalnya. Nah, kalau dia pakai itu, apa yang akan dia temukan buah dari fikir dan zikir adalah hakikat. Orang akan sampai kepada hakikat zikir dan fikir. Apa itu? Pengakuan akan keberadaan adanya Khalik dan
tingginya Khaliknya serta agungnya ciptaan Khaliknya. Itu yang akan ditemukan oleh akal. Ketika akal dipakai oleh seseorang dengan tepat dan benar, maka apa yang akan dia temukan? Wujud. Adanya Rabb. Kemudian ulu, maha tingginya Allah yang tidak akan bisa disamai oleh siapapun. Dan pengakuan bahawa alangkah agungnya perbuatannya, tindakannya, alangkah dalamnya hikmah penciptaannya. Itu akan ditemukan oleh akal yang ada di dalam kalbu insan itu.